Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar SBDP tema 9 subtema 3 karya seni rupa daerah. Perhatikan beberapa karya seni rupa daerah berikut: batik, gerabah, dan ukiran kayu. Karya seni rupa daerah adalah cabang seni rupa. Seni rupa daerah memiliki suatu ciri khas dari latar belakang sejarah suatu wilayah. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh corak seni tradisional. Corak seni tradisional terdiri atas karya seni rupa dua dimensi. Contohnya karya tekstil meliputi kain batik, kain tenun, dan kain songket. Karya seni rupa tiga dimensi meliputi ukiran kayu, keramik, patung, dan lain-lain. Karya seni rupa daerah bercorak tradisional, biasanya menggunakan motif yang bersifat turun-temurun atau selalu sama dengan sebelumnya. Motif seni rupa masyarakat pesisir: ikan, gelombang laut, karang, kapal. Sedangkan motif seni rupa masyarakat pegunungan, buah, pepohonan, bunga, dan hewan-hewan. Ciri-ciri karya seni rupa daerah: bersifat kedaerahan, dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah, mengandung simbol-simbol dan bermakna, seringkali digunakan untuk upacara adat, agama, atau kebutuhan sehari-hari, dibuat dari bahan alam yang berasal dari lingkungan. Corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah, dipengaruhi juga oleh corak seni tradisional masyarakat setempat. Terdapat dua macam fungsi karya seni rupa daerah, fungsi individual dan fungsi sosial. Fungsi individual, media mengekspresikan jiwa dan emosi, mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, ataupun marah. Media mengekspresikan cita-cita, watak, bentuk, corak bahan, dan pandangan hidup. Fungsi sosial, media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan media keagamaan. Terdapat dua jenis seni rupa daerah, yaitu seni rupa murni dan seni rupa terapan. Seni rupa murni merupakan karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi, contohnya lukisan dan patung. Sedangkan seni rupa terapan merupakan karya seni rupa yang mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan segi keindahan, contohnya batik, ukiran, kayu, dan gerabah. Mengenal batik jumputan. Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta, tetapi banyak pula terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Kalian dapat membuat batik jumputan di rumah dengan alat dan bahan sebagai berikut. Siapkan alat dan bahan. Ikat kain dengan berbagai alternatif. Celupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti pada gambar. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi dua. Yang pertama batik klasik, yaitu batik dari Surakarta dan Yogyakarta. Batik klasik
dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Yang kedua, batik pesisir. Batik pesisir telah banyak terpengaruh dengan budaya asing. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta dan motif Sidomukti dari Surakarta. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama, ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Yang kedua, nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga, bironi, pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang keempat, nonyok, merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air panas atau mendidih. Batik pesisir. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Contohnya, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan. Motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut dengan motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Membuat batik dengan teknik perintangan. Siapkan alat dan bahan. Membuat pola gambar pada kain. Menutup bagian gambar dengan lilin. Menyiapkan larutan untuk merendam kain. Mencelupkan dan menghilangkan lilin atau disebut pelorotan. Hasil jadi kain batik dengan teknik perintangan. Demikian tadi materi SBDP tema 9 subtema 3. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.